Kompleks Candi Gedong Songo yang terletak di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Candi Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Para ahli belum dapat memastikan waktu dan tujuan pembangunan Candi Gedong Songo karena belum ada prasasti yang ditemukan menyebut tentang keberadaannya. Lokasinya berada di daerah perbukitan yang dibangun pada masa awal perkembangan agama Hindu di Jawa pada masa pemerintahan Raja-Raja dinasti Hatti Sanjaya dari Kerajaan Mataram Lama. Candi Gedong 1 terdiri dari satu bangunan utuh berukuran relatif kecil dengan denah dasar persegi panjang. Atap candi berbentuk segi empat bersusun dengan hiasan pola kertas tempel di sekelilingnya. Separuh dari atap terlihat telah hancur. Di sebelah tenggara terlihat Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Kaki candi atau disebut dengan batur dengan denah dasar segi empat dihiasi deretan panel dengan pahatan bermotif bunga atau padma dan sulur-suluran yang sederhana. Tinggi batur sekitar 1 meter dengan tangga menuju ruangan kecil. Dalam tubuh candi terletak di sisi timur permukaan batur, membentuk selasar selebar sekitar 0,5 meter, mengelilingi tubuh candi. Dinding luar tubuh candi polos tanpa relief atau relung tempat menaruh arca. Candi Gedong 2. Candi Gedong 2 terdiri atas satu bangunan utuh dengan denah dasar berbentuk bujur sangkar sekitar 2,5 meter. Tubuh candi terdiri di atas batur setinggi 1 meter. Tangga naik ke selaras terdapat di sisi timur, tepat di depan pintu masuk ke dalam ruangan kecil di dalam candi. Di atas sambang pintu dihiasi dengan pahatan kalamakara. Candi terdiri atas 3 balok bersusun, makin ke atas makin meruncing. Puncak atap candi sekarang sudah tidak ada. Di setiap bangunan kubus candi dihiasi pahatan pola kertas tempel. Di depan bangunan candi terdapat reruntuhan bangunan candi lain yang diperkirakan bekas bangunan candi Perwara. Candi Gedong 3 terdiri dari 3 bangunan, yaitu 2 bangunan yang menghadap ke barat. Ketiga bangunan tersebut dapat dikatakan keadaannya utuh. Kedua bangunan yang menghadap ke timur mirip sepasang bangunan kembar, namun yang berada di sebelah utara lebih besar dan lebih tinggi daripada yang di selatan bangunan yang lebih besar, yaitu utara. Diperkirakan merupakan candi induk atau candi utama, sedangkan bangunan yang lebih kecil diperkirakan sebagai candi Perwara. Tubuh candi berdiri di atas batur yang rendah, dengan denah dasar berbentuk persegi. Pintu masuk ke dalam ruangan sempit dan dalam tubuh candi dilengkapi bilik penampil yang menyorok sekitar 1 meter keluar di tubuh candi. Candi Gedong 4 terdiri dari satu bangunan utuh dan sejumlah reruntuhan bangunan di sekelilingnya. Belum diketahui bagaimana bentuk asli dan apa fungsi bangunan-bangunan yang telah runtuh tersebut, tetapi diperkirakan sebagai candi Perwara. Bangunan yang masih utuh tersebut terbentuknya mirip dengan bangunan Candi Gedong 2. Tubuh candi berdiri di atas batu setinggi sekitar 1 meter dengan denah dasar persegi panjang. Pelipit atas batur menjorok keluar membentuk selasar selebar 0,5 meter mengelilingi tubuh candi. Tangga naik ke selasar terdapat di sisi timur, tepat di depan pintu masuk ke ruangan kecil di dalam tubuh candi. Pintu candi dilengkapi dengan semacam bilik penampil yang menjorok keluar sekitar 1 meter dari tubuh candi. Di atas ambang pintu dihiasi dengan pahatan kalamakara tanpa rahang bawah. Di kiri dan di kanan ambang pintu terdapat relung tempat arca yang saat ini dalam keadaan kosong. Di bagian bawah ambang relung diberi hiasan yang sudah tidak jelas bentuk aslinya. Pada dinding luar sisi barat, utara, dan selatan terdapat relung-relung berisi arca. Salah satu arca yang masih ada berupa sosok lelaki dalam posisi berdiri. Arca tersebut dalam keadaan rusak. Atap Candi Gedong 4 berbentuk 3 persegi bersusun. Makin ke atas makin mengecil dengan puncak atap runcing. Mirip atap Candi Gedong 2.
Sekeliling kubus dihiasi dengan pahatan pola kertas tempel. Pada setiap sudut terdapat hiasan berbentuk seperti mahkota bulat berujung guncing. Candi Gedong 5. Candi Gedong 5 terdiri dari satu bangunan utuh dan sejumlah reruntuhan bangunan lain dikelilinginya yang diduga sebagai candi perwara. Bangunan yang masih utuh tersebut bentuknya mirip dengan bangunan Candi Gedong 2 dan Candi Gedong 4. Tubuh candi berdiri di atas batu setinggi sekitar 1 meter dengan dena dasar persegi panjang. Pelipit atas, batur menjorok keluar membentuk selasar selebar 0,5 meter mengelilingi tubuh candi. Tangga naik ke selasar terdapat di sisi timur, tepat di depan pintu masuk ke ruangan kecil dalam tubuh candi. Pintu candi dilengkapi semacam bilik penampil yang menjorok keluar sekitar 1 meter dari tubuh candi. Di atas ambang pintu dihiasi pahatan kalamakara tanpa rahang bawah. Di kiri dan di kanan ambang pintu terdapat relung tempat arka yang saat ini juga dalam keadaan kosong. Di bagian bawah ambang relung diberi hiasan yang sudah tidak jelas bentuk aslinya. Pada dinding luar sisi barat, utara, dan selatan terdapat relung-relung berisi arka. Salah satu arka yang masih ada adalah arka Ganesha dalam posisi bersila di atas bangku dengan kedua tangan di atas paha. Telapak tangan menumpang di atas paha, sedangkan telapak tangan kanan berada di atas lutut. Arka tersebut sekarang dalam keadaan rusak atau tidak utuh lagi. Kesimpulannya, kita dapat lebih memahami tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bahwa generasi sekarang ada karena ada yang mendahului kita sejak masa lampau dan sudah tinggal dan memiliki peradaban yang tinggi di bumi Nusantara. Sekian dari kelompok kami, kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.